Dua lelaki maut tertimbak ketika memburu di Keningau dan Kota Belud. Salam takziah kepada keluarga yang ditinggalkan dan rip kepada mendiang. Saya takkan mengulas tentang apa yang dinyatakan dalam berita ini. Saya hanya ingin berkongsi tips bagaimana mengelak kejadian yang tidak diingini ketika memburu berlaku. Nak tahu tipsnya? Teruskan menonton video ini. Hai kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel Rungus Sniper. Oke, video pada kali ini saya ingin berkongsi tips bagaimana mengelak perkara yang tidak diingini berlaku ketika memburu. Oke, pertama, jika Anda di bawah pengaruh alkohol, Anda janganlah memburu kawan-kawan. Karena ketika di bawah pengaruh alkohol, kita punya pikiran kurang normal itu kawan-kawan. Jadi penglihatan pun kabur-kabur. Bukannya saya ada pengalaman haramaitila, tapi apa yang saya lihat pada keadaan orang yang di bawah pengaruh alkohol, dari segi tingkah laku, cara bercakap, jalan pun terhuyung-hayang. Jadi, elakkanlah memburu ketika Anda di bawah pengaruh alkohol. Begitu juga ketika Anda sangat letih dan mengantuk. Dalam keadaan ini juga Anda tidak digalakkan dan sebaik-baiknya janganlah pergi memburu. Karena ketika Anda terlampau letih dan mengantuk, besar kemungkinan terutama yang memburu jenis berjaga di atas pokok, kemungkinan Anda akan tertidur. Jadi ketika tiba-tiba Anda terdengar bunyi berjalan, kita tahulah kalau yang tiba-tiba terbangun tuh kadang-kadang kita punya pikiran masih di awang-awang bilang kata orang. Jadi kalau dalam keadaan macam itu kan silap-silap Anda tidak hati-hati melihat apakah binatang atau orang yang bunyi sedang berjalan yang Anda dengar. Jadi keadaan ini juga sedikit mempengaruhi taraf hati-hati kita ketika mengambil keputusan untuk melepaskan tembakan. Jadi kalau baru bangun tuh, ataupun ya bilang rungus na pula-pulahan, pikiran belum aktif sepenuhnya. Jadi baru goyangan daun apa semua sudah tarik picu. Aduh, bagus kalau binatang. Tapi kalau palis-palis manusia, masalah besar tuh kawan-kawan. Jadi kesimpulannya, ketika di bawah pengaruh alkohol, janganlah Anda pergi memburu. Dan ketika Anda sangat letih dan mengantuk,
seboleh-bolehnya janganlah pergi memburu. Oke, kebiasaannya kejadian yang tidak diingini berlaku ketika aktiviti memburu. Ini berlaku ketika pemburu tersebut berjaga dan tiba-tiba ada pemburu baru yang memasuki kawasan pemburuan, tidak mengamalkan peraturan dan pantang larang ketika memburu. Peraturan dan pantang larang ketika memburu, saya ada buat videonya. Tonton saja video ini. Jadi, untuk mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku, saya ada beberapa tips, yaitu cara tradisional dan cara modern. Oke, lebih dahulu saya bagi tips kepada Anda yang mengintai binatang buruan. Ya, misalnya di atas pokok mengintai tempat laluan, tak kiralah babi hutan kah, kijang kah, rusa kah. Jadi antara yang perlu Anda amalkan bagi tips tradisional nih, dia takut mata kita diganggu oleh makhluk halus lah. Jadi misalnya orang yang di depan Anda yang tengah berjalan, kelihatan binatang buruan. Jadi, salah satu cara tradisional untuk menghilangkan gangguan atau permainan makhluk halus tersebut adalah kita pejam celik mata kita sebanyak 7 kali. Jadi, ketika ke-7 kali Anda pejam celik, barulah Anda perhatikan betul-betul. Dan bilang orang dulu-dulu, kalau sudah 7 kali pejam celik itu, pastinya yang sebenar di depan Anda, itulah yang Anda nampak. Gangguan dari makhluk halus itu sudah diatasi lah, maksudnya. Sebenarnya ada kemungkinan psikologi juga lah oleh orang dulu-dulu. Sebab sebelum Anda, ini bagi pendapat saya lah, sebelum Anda melihat badan binatang tersebut, ketika Anda mulai pejam celik mata Anda, jadi 7 kali pejam celik itu, ia akan memakan masa beberapa saat. Jadi, kalau hewan yang masih di semak-semak, setelah kita pejam celik dan memakan masa seketika, jadi hewan yang dalam semak itu sudah keluar, Pak. Maksudnya sudah keluar. Jadi kita sudah nampak, sudah kita tahu apa sebenarnya yang kita dengar bunyi berjalan tuh. Jadi kalau orang pun kita nampak sudah orang, dan kalau hewan pun kita akan nampak sudahlah dengan jelas bahwa itu adalah binatang. Sudah sebab dia sudah keluar dari semak lah, begitu. Jadi mungkin itu antara triknya juga lah petua orang dulu-dulu. Apakah tips ini benar-benar untuk mengatasi gangguan makhluk halus pada mata kita, ataupun cuma psikologi? Kita harus coba untuk mengelak sebarang masalah yang tidak diingini berlaku. Oke, tips seterusnya yang saya ingin kongsikan, saya lebih suka mengatakan untuk mengelak tersilap tembak, lah. Jadi tips yang akan saya kongsikan ini adalah tips modern, dan saya pikir ada betulnya juga, yaitu menggunakan peralatan modern, yaitu teropong. Oke, saya pun kalau teknik memburu mengintai dan memanggil binatang di atas pokok, saya akan ingat betul-betul untuk membawa teropong ini. Sebab kalau kita guna teropong, walaupun
binatang tersebut masih di celah-celah semak, kita akan nampak dengan jelas. Jadi untuk berlaku kesilapan itu mustahil. Sebab teropong ini dalam jarak 50 meter dia sangat jelas. Walaupun masih binatang tersebut masih berada di celah-celah semak. Jadi kawan-kawan, boleh-bolehnya untuk kebaikan ketika memburu, belilah teropong. Biarpun murah seperti ini. Berharga Rp120. Tapi untuk keselamatan, ia sangat berbaloi. Dalam memburu ini, seboleh-bolehnya Anda utamakanlah keselamatan. Elakkanlah kejadian yang tidak diingini berlaku. Terutama melibatkan kehilangan nyawa. Jadi kawan-kawan, saya ingatkan sekali lagi, bolehlah teropong. Sebab Anda tak rugi sebenarnya. Dari segi keselamatan, keberangkalian untuk terlepas binatang yang kita hendak buru pun tipis. Sebab dari jauh lagi kita nampak, masih di semak lagi pun kita sudah nampak dengan jelas. Jadi sangat berbaloi kawan-kawan. Jadi saya sangat sorkan kepada Anda yang sehobi dengan saya, bolehlah teropong. Biarpun murah, macam nih, murah saja. Jangan pikir yang ribu-ribu itu kawan-kawan. Yang ini 100 lebih ini pun cukup jelas sudah, Pak. Pongkiah sudah. Bilang Sabahan, pongkiah.